Ya, ini kita bersama Jagal dan Saudagar ya. Ini luar biasa ini senior-senior kita dalam berusaha. Kalau ini sudah hafal ini persen-persen daging ini. Sudah tahu berapa yang layak, berapa berat harga sudah tahu ya. Sudah tahu ini akan rugi, ini akan untung sudah tahu nih Pak Haji Muiz ini. Kalau Pak Haji Syukur ini artinya masih saudagar, peternak juga Pak Haji ya? Tapi belum mengukur secara meluas ya? Nggak bisa. Karena nggak jagal juga ya? Saya ngukur berat hidupnya aja. Berat hidup ya? Berat hidupnya aja. Iya. Kayak kemarin itu sampai 82. Sataksir itu beratnya 1 ton 750. Tahu-tahu 1 ton 850. Turun? Naik dia. Jadi untung saya. Jual ke? Enggak. Ke Jagal? Ya. Nah, Saya jual 48,5 dengan berat? Supernya. Dengan berat? 1 ton 8 kintal 50. Dana bodi itu langsung diambil itu ditimbang. Ini bincang-bincang kita dengan Jagal dan Saudagar yang mengendalikan harga di pasar hewan ini. Pasar hewan di Lombok Timur ini luar biasa ya. Jadi intinya daya beli, kemudian keuntungan, rugi juga dipikirkan sama Saudagar dan Jagal kita. Jangan sampai nanti harganya naik, ternyata Jagalnya sama Saudagarnya rugi juga. Kira-kira kalau Bapak beli sapi terus dijual ke Jagal, berapa ngambil keuntungan Pak? Tergantung. Berapa Pak? Tergantung. Kira-kira berapa ngambil keuntungan Pak? Tergantung maunya dia. Kalau dia orangnya bijak, ini bijak. Nggih. Nah, maksud saya kalau pelunggu beli sapi di peternak, Misalnya begini, saya naksir 6 kintal. ya. Kan sudah saya hitung kali 6 kintal kali 58. Ya. 58 berarti 28.800. Ya. Tapi kalau diambil 50 kan saya untung 2 juta. Ya. Begitu. Kira-kira Pak. Ya, tergantung Kira-kira. kelas. Atau mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya atau gimana? Iya. 1.000 per kilo. Nah, Gimana? 1.000 per kilo katanya. Kalau Bisa nggak dapat 1.000 per kilo? kadang-kadang Kira-kira pengalamannya Pak Haji paling tinggi itu dapat 2.000. keuntungan per kilonya itu 2.000. 2.000 paling Tapi tinggi. Jarang. Jarang. Paling rendah. Biasalah. Standar biasa Ya berapa? memang sudah hukumnya untung rugi itu. Standar berapa Pak? Paling 500 ya rata-rata lah 500 rupiah per kilo. Ya. Berarti kalau dia beratnya 500 kilo 250.000. 250.000 keuntungannya. Belum tukang pegang, Belum tukang pegang dan sebagainya ya. Ya. Ada lah pemasukan lah. Tidak ada itu kalau kita Itu habis di sini. ya Habis di sini. pernah 2.000 tapi jarang Pak ya. Kayak kemarin lumayan. Bisa nyentuh berapa Pak? Ya karena taksiran saya hidupnya itu naik Oh, iya. lebih dari 1 kuintal. Taksirannya agak rendah ternyata dia naik. Naik. Di sana. Iya. Iya. Masuk sih 5. Berapa itu keuntungannya per kilonya Pak? Sekitar 5. 500. Enggak. 5 juta. Oh ya, banyak berarti. 5.000 berarti. Bisa Oh ya. setahun kalau itu. Oh ya. Tuh, 3 ekor ya. Ya modal 82. 82 juta. Ya, saya dapat uang udah 88. 88. Jadi kalau menurut Bapak ini sekarang ini memang kondisi kita lagi susah atau bagaimana Pak? Jadi kan kita ini di posisi peternak, di posisi saudagar, dan di posisi jagal. Ini kan jangan sampai nanti
saling-saling mengklaim lah, oh jagal aja yang banyak untungnya, jagal aja yang kaya misalnya kan. Nah, atau saudagar aja yang kaya ini banyak untungnya, atau peternak saja. Kami juga jadi jagal itu berpikir Iya Pak. kalau petani itu enggak enak juga kan kita rugi, kita siapa yang melihara Siapa yang kita? melihara? Kan kami yang rugi jadi jagal. Kami berpikir juga harga itu sudah sampai segitu. Kita manusia juga itu orang pemelihara itu kita. Nah, Tapi kan jarang. kalau boleh Jarang dalam Pak Haji. kalau boleh bagi-bagi ilmu ini Pak Haji. Tidak mau kita neken-neken harga barang petani. Weh, uangnya kok banyak sekali Pak. Sudah jual sapi. Nah ini tadi kita sudah tanya saudagarnya keuntungannya itu rata-rata 500 Pak ya, 500 rupiah per kilo ya. Kadang 1000. Kalau Pernah rugi juga. sering kan ini 2000 masuk dia. dua kali saya rugi 5 juta Dua kali rugi juga ya. Saya ingat itu. Iya. 2 kali. Nangkanku 2 kali. Kalau dari jagalnya Pak, kira-kira bisa dikasih kita bocoran nggak? Kalau keuntungannya bisa diambil per kilonya ada nggak? Nggak. Tergantung persentase kalau itu. Persentasi ya. Kalau Kira-kira persentasinya boleh dikasih bagus, bocoran nggak? kalau dia kita dapat 55 persentasinya untung. Kayaknya. Bisa Kalau di bawah 45 Kalau rata-rata Pak, kasih bocoran. Kalau motong 1 ekor dapat 2 juta Pak? enggak dapat. Nggak dapat ya? begini aja. Nggak, Kalau dia Enggak, kalau persentasinya. Nggak, kita tanya jagalnya dulu ini. Nggak dapat. Kira-kira bocoran sedikit aja. Nggak dapat. Ada 2 juta Pak? Enggak dapat. 1,5. Enggak. Berapa dia? Berapa kira-kira? Untuk 1 ekor lah. Ya, Minimal. minimal 500 dah. Paling tinggi. Bersih ya? Dia enggak bisa bersih. Enggak bisa. Paling tinggi berapa? Untuk saat ini 500 sudah bagus dah. Belum biaya, belum apa. Sepi dia. Belum. Kalau 500 sudah bagus dah. Ya, ini kita bincang-bincang dengan yang punya peranan penting ini di pasar hewan umum ini ya, pasar hewan. Kira-kira Pak Haji, minimal Pak Haji, Iya. minimal keuntungan 1 ekor 500 potong, kotor. paling tinggi Iya 500-600 dah potong. Kalau potong yang besar baru dapat 600. dapat berapa? 600. Saya kira dapat 2 juta Pak. Pesawat kita beli. Kalau bulan aja berapa? Kalau untung Nggak bisa. Kalau dulu ya, Kalau dulu ya, tahun kemarin apa? kemarin tuh ya bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Saking banyak pemotongan kita kan. Ya. Saking banyaknya baru dia kemudian kita Kalau bayar. dulu bisa 5 ya. Bisa 5, bisa 4. Sekarang cuma 1-2 lah. Sekarang 1, 2 pun jarang. Ya. Memang sekarang kondisinya memang agak sulit. Seperti katanya Pak Haji Muiz ini, uang nggak ada ya, buat belanja nggak ada. Jadi kalau semua orang pengen makan daging ya, Semua siapa yang udah mau makan tapi daging? daya belinya Pak Haji ya. Semua Oke. kepingin makan daging, apalagi dikasih cuma-cuma. Berarti lebih untung saudagarnya daripada jagalnya. Lebih untung saudagarnya. Lebih untung saudagarnya. 21 ini. Ya, belum tentu juga ini. 21. Ya namanya usaha naik turun itu biasa. Misalkan kita beli banyak-banyak di Peternak. di peternak, terus dia tidak mau beli, bagaimana? Rugi juga. Kita susah juga. Oh, berarti saudagar Gimana? sama jagal saudara berarti. Saudara. Enggak gitu, enggak bisa jalan dia. Ya. Karena kita tidak punya peluang usaha untuk mengeluarkan. Dia sekupnya lokal aja pemasaran. Wah, ini sapinya dia liar ini. Oke, tadi kita bincang-bincang ya terkait sama keadaan kita saat ini, terkait sama usaha-usaha kita di bidang peternakan dengan saudagar dan dengan jagal ya. Nanti kita pengen wawancara peternak juga. Kira-kira masa rugi-rugi terus dia ini peternak? Enggak sih kalau pembelian sekarang ini. Iya. Bibitnya juga murah. Enggak. Bibitnya murah, pemeliharaannya pasti nanti berhasil. Berhasil deh kalau sekarang. Kadang kalau dulu itu memang
Ya. Soal pembelian yang dulu itu mahal. Ya, Kalau sekarang ini ya bibitnya kan murah sekarang. ya, Jadi stabil lah dia sekarang. stabil ya. Stabil. Dia. Kalau dulu harga sapinya mahal, ketemu sama murah. Soal bibitnya terlalu mahal. Ya, Memang mahal satu itu. Yang berat 300, 3 vital bisa lebih. Sekarang kan berat 450, kita kurang 20 sekarang. Ya. 20.000, 20 juta. 300 jualnya juga akan menyesuaikan nanti. Kadang dia beli bibit 15 juta, 11 juta dapat. Ya. Dulu 15 paling rendah dia. Kalau peternak juga apalagi sapi-sapi lokal itu lumayan lah untungnya. Lumayan. Kalau dia beli 8,5 nanti dia jual 2 ekor bisa 29 Pak, 28 juta. Besar dah sekarang. Iya Pak. Harga pembelinya dan Saya saya wawancara di Suela Pak. Dia peternak sapi di Suela, beli di sana. Ya. Itu lain. Makanya itu keuntungannya kalau peternak Venezuela kita. itu betul-betul melihara sapi. Makanya artinya peternak kita berkembang tidak rugi semua gitu. Kalau di bagian saya kan yang untuk makannya itu jerami itu aja. Artinya kalau bicara nilai harga sudah kompetitif lah Pak, harganya sudah bagus, peternak kita juga tidak Bibitnya rugi. sudah stabil dah itu. Harga Iya. bibit stabil, harga penjualan juga stabil. Tapi biasa dia dengar atas 50 itu aja. Tapi sebenarnya sama aja. Sama Beratnya aja. jauh beda. Deh. Iya. Berbeda 50 kilo kan. Jadi peternak kita belum bisa beradaptasi karena dia lihat 50 dulu yang sebelah. 53, 50 kamu Ya, yang itu. buat awet-awet itu 55 kan. Ya dulu pas manualnya. Kalau 55. digitalnya kan berubah jadi. Kalau sudah pindah ke digital, pindah ke 45. Ya, bincang-bincang kita ya terkait sama senior-senior kita di peternakan ya, pelaku usaha, ada saudagar kita dan jagal kita, luar biasa bincang-bincangnya ya. Jadi terkait sama isu harga ini memang pertama daya beli masyarakat kita turun sekarang karena disebabkan karena secara keuangan mungkin belum stabil masyarakat kita. Ini terbukti dari jagal kita sekarang terjadi penurunan pemotongan ternak. Biasanya dia motong 3, 4, 5, sekarang 1, 2 pun jarang. Sehingga itu yang menyebabkan stok sapi kita banyak, kemudian itu yang menyebabkan harga sapi kita ya mungkin sedikit menurun atau memang adaptasi harga dari awal itu ke sekarang itu yang mulai berubah. Dan kalau sapi-sapi kita sekarang sudah bagus ya, sapi bibit kita sudah stabil harganya. Nanti tinggal menyesuaikan seiring waktu karena dulu sebelum dia harganya jatuh itu harga sapinya mahal. Kalau sekarang para peternak kita itu beli sapi itu dengan harga yang sedikit turun, nah nanti dijual pun dengan harga yang berbeda gitu. Nah, kemarin saudagar kita atau peternak kita kemarin sok karena dia awalnya beli harga mahal bibitnya, kemudian sapinya begitu dia turun harga, nah di sana dia terjadi sok dalam penjualan. Tapi sekarang seiring waktu harga sapi sudah mulai stabil dengan harga standar sekarang, nah penjualannya pun akan menyesuaikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih.